Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi malam ini dan saya harapkan Bapak-bapak semua hadir di minggu lalu sehingga malam ini bisa dilanjutkan lagi tentang kajian yang berlanjut, yaitu tahapan perjalanan dari atas ke bawah. Kalau Bapak lihat di kitab Teberubut edisi 3 seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu ada saya tulis tapi dengan versi yang berbeda. Nah, itu tidak terpakai, jangan dipakai lagi. Yang Bapak pakai yang saya jelaskan ini. Baik yang mulai dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah. Jadi saya ingatkan kembali, itu dulu saya tulis dalam rangka menghormati. Saya punya teman yang menjadi penyampai, perjalanannya seperti itu. Namun, setelah saya menulisnya dan saya sampaikan di kitab Tebrobot edisi 2 dan 3, saya merasa bersalah. Karena itu bukan perjalanan saya dan ternyata setelah saya coba masuk di perjalanan itu ada kesalahan gitu. Karena kecenderungannya masuk ke alam jin, kecenderungan gitu. Jadi Bapak bisa baca halaman 61 atau halaman 62 di kitab Tersebut edisi 3. Itu kalau diikuti atau Bapak mengalami peristiwa itu arahnya nanti ke jin, arahnya. Jadi masuknya ke tarekat, bukan ke hakikat marifat. Nah, dari itu kemudian saya sudah dapat teguran sebenarnya beberapa tahun yang lalu untuk menghapus atau menggantinya. Cuma karena buku itu sudah terbit, sehingga saya tidak bisa menghapus. Lalu saya tulislah di kitab tersebut edisi khusus jilid 2, yang kebetulan juga tidak saya jual belikan. Namun, sebagai tanggung jawab moral, maka saya sampaikanlah di pengajian Zoom ini. Dan ini adalah yang ketiga kalinya saya menyampaikan, mulai dari Zoom yang pertama 2 tahun yang lalu sampai sekarang. Jadi saya harap Bapak dan Ibu, apa yang saya sampaikan ini sebagai koreksi dari apa yang saya tulis di kitab Teberubut itu. Dan gambarnya boleh di-download, tapi jangan disebarluaskan. Ya, Eh, yang saya tulis di kitab Teberubut itu yang dialami atau yang umum terjadi pada guru-guru di tarekat. Umumnya seperti itu perjalanan. Namun sayangnya, ujung-ujungnya mereka masuk ke alam jin. Banyak tertipu di situ, walaupun mereka semua mengaku sebagai wali. Banyak sekali. Nah, ketika saya roba ini dan saya perlihatkan mereka apa yang saya sampaikan perjalanan yang saya lakukan ini, mereka terbingung-bingung. Justru mereka seolah-olah tidak mau mengakui, walaupun sebenarnya mereka merasakan kebenarannya. Nah, ternyata juga setelah saya ketemu sama penyampai yang lain, ini dibenarkan. Memang seperti ini, cuma nggak ada yang berani nyampaikan. Atau sulit menjelaskannya secara rinci, karena dia tidak tahu awalnya dari mana. Nah itu yang jadi masalah. Sehingga benar apa yang saya terima, apa yang teguran yang saya terima, bahwasanya memang harus saya perbaiki. Kemudian kalau ini, apa yang saya sampaikan ini arahnya ke tauhid, Pak. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan alam jin. Walaupun nanti dalam perjalanannya ada. Karena untuk pembuktian bahwa di dalam Al-Quran ada bercerita tentang jin. Jadi itu harus dibuktikan kebenaran adanya jin. Ya. Nah ini yang bisa saya sampaikan. Kalau kemarin kita membacanya dari bawah ke atas. Tapi kalau hari ini kita baca dari atas ke bawah. Nah ini untuk orang-orang yang nantinya disebut sebagai ulama bilah. Sedangkan yang kemarin disebut dengan arif bilah. Walaupun arif bilah itu nanti ketika dia menyampaikan ilmunya, ya disebut ulama bilah juga. Oke, kita lihat gambarnya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Nomor 1 itu ada tulisan bertemu. Bertemu itu maksudnya ada dua bertemu. Jadi pertemuan ini sebelum terjadinya Jatul Haq. Bertemu ini ada dua. Yang pertama adalah bertemu dengan diri sebenar-benarnya diri. Sebentar. Kenapa nih Bapak banyak yang nyebut nama saya kayaknya?
jadi batu-batu. Biasanya kalau ada yang kangen, batu-batu. Oke, saya berdiri ya. Mudah-mudahan di antara Bapak sekalian, siapapun yang mengalami ini, itu ada bakat menjadi penyampai. Siapa saja. Bertemu, yang saya maksud di situ, itu ada dua. Yang pertama, bertemu dengan diri sebenar-benarnya diri. Ini yang pertama. Kedudukan ilmunya bertemu dengan diri sebenar diri di ilmu hakikat. Jadi ilmu hakikat itu pencapaian spiritual tertinggi di dalam ilmu hakikat adalah bertemu dengan diri sebenar-benarnya diri. Kemudian yang kedua adalah bertemu dengan Rasulullah SAW di dalam mimpi itu ya. Bertemu dengan Rasul. Nah, salah satu keistimewaan Bapak Ibu kalau bertemu dengan diri sebenar-benarnya diri, Bapak bisa minta apa saja. Nah, termasuk nantinya terjadi jatul hak, itu bisa. Begitu juga Rasul ini, kalau Bapak ketemu, Bapak bisa diantarkan sampai mencapai jatul hak. Nah, di sini jatul hak. Jatul hak itu peristiwa ya. Jatul hak itu peristiwa yang disebut dengan anugerah nikmat. Surat Al-Fatihah ayat 7. Al-Fatihah tanpa bismillah kalau tidak salah. Nah ini, Al-Fatihah ayat 7. Nah, Al-Fatihah ayat 7 itu yang kalimatnya aku anugerahkan nikmat kepada siapa dan seterusnya, itu ada beberapa makna. Makna pertama secara syariat. Yang dimaksud dengan anugerah nikmat itu secara syariat diberikan kepada para orang-orang saleh, orang sidikin, orang-orang saleh dan lain sebagainya, para wali dan lain sebagainya, para ulama dan lain sebagainya. Nah ini yang dimaksud secara syariat. Tetapi di dalam peristiwa ini yang namanya Jatul Haq atau Al-Fatihah ini satu peristiwa di mana orang akan mengalami yang disebut dengan menyatu dengan Allah. Yang dirasakan itu hanya rasa nikmat yang luar biasa, yang nikmatnya tidak pernah dirasakan di dunia. Nah, ini. Jadi sangat berbeda Jatul Haq ini atau anugerah nikmat itu dengan pengertian di dalam ilmu syariat. Jadi ilmu syariat anugerah nikmat itu berupa ilmu yang luar biasa yang diberikan kepada para sadiqin, kepada orang-orang soleh. Maksudnya begitu. Tapi kalau di sini bukan keilmuan, tapi peristiwa, kejadian. Kejadiannya pun tidak lama, karena kita tidak terasa, jadi ya tahunya itu setelah kita sadar. Karena kalau kita mengalami ini, kita tidak mengalami sadar seperti ini, karena kita merasakan nikmat saja dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah ini yang dirasakan. Kita tahunya berapa lama itu setelah sadar. Nah, biasa terjadi antara 1 menit bisa, 2 menit bisa, 1 jam bisa, 2 jam bisa. Tapi kalau 1 hari nggak mungkin, ya, karena luar biasa dampaknya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu akan terjadi rentetan peristiwa berikutnya setelah kita nanti ditarik keluar dari Jatul Haq itu, maka kita akan menerima anugerah yang lain. Nah ini, jadi orang banyak bercerita, oh saya sudah Jatul Haq. Lihat aja tanda-tandanya. Setelah dia mengalami ini, maka dia akan menerima anugerah. Anugerah. Anugerah ini banyak, yang pasti itu ada beberapa di antaranya, yaitu mengalami peristiwa Al-Kahfi. Al-Kahfi 51. Kemudian Al-Baqarah, Al-Hikmah
Al-Hikmah yaitu anugerah hikmah menerima ilham jalan ketakwaan. Dua ini minimal. Yang lain banyak ya macam-macam sebutan. Tapi yang utama ini. Minimal satu yang al-hikmah ini aja udah bagus. Walaupun yang al-kahfi ini tidak mengalami, tapi yang satu ini pasti al-hikmah. Pasti dapat. Nah ini kalau dia benar mengalami jatul hak, ada cirinya dia menerima ilham itu tidak terbatas. Jadi setiap detik terus menerus nggak ada berhentinya. Nah ini kalau nggak tahan bisa gila di sini. Karena dia seolah-olah diajak bicara, bukan lagi menerima kata kalimat, tapi diajak bicara. Dan semua yang dia terima itu keilmuan, semuanya tentang ilmu ketuhanan dan lain sebagainya. Ini awalnya per detik dirinya nerima tuh. Jadi mulai dari detik, kemudian menit, kemudian jam, kemudian menurun lagi jadi hari, kemudian menurun lagi jadi minggu, kemudian turun menjadi bulanan, bulanan, kemudian turun lagi menjadi ini yang sudah bagus nih ya. Kalau dia sudah memang menerima ilham dan sudah bisa dia kendalikan setelah dia menerima mulai dari per detik, per menit, per jam, per hari, per minggu, per bulan, maka dia akan menjadi seperti yang kita mau. Nah ini kalau sudah sampai ini luar biasa sudah. Ini sesuai keinginan, keinginan. Nah, sesuai keinginan ini tergantung kita. Misalnya seperti saya, misalnya saya menyampaikan ilmu ini. Nah, itu saya berdasarkan ilham. Kalau saya tidak mendapatkan ilham, saya nggak bisa, nggak tahu arahnya kemana nanti. Tidak terfokus dia. Tapi kalau ada ilham itu, dia terfokus. Karena ini bukan ilmu hafalan. Nah, dialah yang mengingatkan kita. Itu kalau dia menyatu dengan diri kita. Nah, ilham ini di dalam ilmu hakikat disebut dengan Al-Quran di dalam dada. Nah, ini yang disebut dengan Al-Quran di dalam dada. Di dalam dada. Ada dalam Al-Quran dalilnya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang berilmu. Nah, itu bisa Bapak perhatikan. Kemudian, ini yang paling repot, setelah Bapak menerima ini, kalau Bapak tidak bisa mengendalikan ilham yang Bapak terima, maka Bapak akan mengalami yang disebut dengan gila atau jadab. Gila ini bukan gila yang orang gila itu ya, bukan. Tapi gila ini karena sesuatu yang kita tidak mampu menerjemahkan karena menerima ilham ini. Dan rasanya itu eh, tidak seperti kita tidak sadar. Kita sadar, kita tahu ini, kita tahu itu, kita diajak ngomongnya nyambung, apa segala macam. Tetapi pikiran kita terfokus terhadap al-hikmah yang kita terima, ilham-ilham yang kita terima. Kita terlalu sibuk, pikiran kita itu menerjemahkan ilham ini apa maksudnya, ini apa maksudnya. Yang bisa kita jawab sendiri, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, semakin banyak dia. Nah ini yang akan berat menjadi seolah-olah kita gila. Nah biasanya ditandai dengan mulai ngomong sendiri. Padahal dia bukan ngomong sendiri itu. Memang dia bicara dengan dirinya sendiri. Dengan ilham ini dia berbicara. Kelihatannya seperti orang gila. Kalau di tanah Jawa biasa disebut dengan jadab, ya, atau gila yang karena mabuk ketuhanan, jadab. Nah dari sini kemudian masuk, kalau dia sudah gila nih, masuk ke makom diam. Makom diam. Makom diam ini adalah makom tertinggi atau tempat tertinggi di dalam ilmu marifatullah. Jadi ada banyak makom, ada makom sabar, ada makom il dan lain sebagainya. Namun yang tertinggi adalah makom diam. Jadi semua proses ini akan terjadi dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah. Pasti akan terjadi. Nah, ketika masuk makom diam, disitulah ditentukan nanti apakah
Allah mengembalikan Bapak ke dunia ini lagi sebagai manusia normal atau Bapak diwafatkan. Nah, jadi masuk makom diam ini, maka hanya ada dua pilihan. Pertama, wafat atau mati. Yang kedua, hidup kembali menjadi penyampai atau hidup seperti biasa ya, hidup normal. Ini 90% wafat, mati. Sisanya hidup kembali dan kebanyakan 90% menjadi penyampai. Sisanya tidak menjadi penyampai tapi tersembunyi. Hanya menjawab, hanya menjelaskan jika ada yang bertanya. Kalau nggak ada yang tanya ya dia diem. Nah, sebagian lagi jadi penyampai yang terang-terangan dia menyampaikan walaupun dia sembunyi-sembunyi mungkin di desa, di hutan dan lain sebagainya. Kenapa makom diam ini cenderung wafat? Karena rindu akan kematian. Dia rindu sekali mau pulang, mau kembali. Nah, ini juga masuk makom diam ini tidak selamanya. Maksimal itu 1 tahun saja. Karena biasanya yang sudah makom diam ini paling lama 1 tahun wafat. Kalau dia memang dikehendaki Allah jadi penyampai, maka tidak sampai 1 tahun, mungkin berapa hari, berapa minggu, dia dikembalikan lagi Allah kembali ke kehidupan normal. Nah, Pak Kurnia apakah pernah? Saya pernah mengalami masuk di sini 15 hari. Jadi memang sulit diceritakan di makom diam itu. Kenapa Pak kok bisa makom diam? Karena nggak ada lagi yang mau diomong. Apa yang mau diomong? Semuanya dia sudah tahu, semuanya dia sudah lihat, sudah diperlihatkan dan sudah diberitahu. Lalu apalagi mau ditanya? Ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian karena dia banyak menerima ilham yang di sini dan banyak ilham yang dia dapat itu belum terjawab, ya kan? Ini keilmuannya apa maksudnya? Maka dia akan mencari guru. Jadi tetap akan mencari guru. Tetapi mencari guru itu dalam rangka menyesuaikan keilmuan yang dia terima di sini dengan guru yang dia cari. Nih, sini mencari guru. Nah, kalau dia melalui jalur atas ke bawah, guru yang dia temui pasti ulama bila. Nah, ini pasti ulama bila. Dia tidak akan mungkin ketemu dengan guru-guru yang nggak karu-karuan itu, yang banyak kita temui. Tidak bakalan. Guru-guru di tarekat tidak bakalan. Ya, dia pasti akan dipertemukan oleh orang ulama bila. Nah, dia akan mencocokkan keilmuan sama tidak dengan yang ini. Nah, kalau sama, maka dia akan menyusun keilmuan itu melalui ilham yang dia terima. Jadi ilmu itu waktu diterima ilham ini, berantakan susunannya. Nah, setelah ketemu guru ini baru disusun. Paham ya? Seperti saya, dulu ketika saya menerima keilmuan ini, saya nggak tahu awalnya dari mana, cara menjelaskannya bagaimana. Nah, lalu saya ketemu dengan teman saya panggil teman karena dia tidak mau dia panggil guru, saya cocokkan keilmuannya. Oh, ternyata di sini kesamaan. Oh, ternyata di sini. Oh, sama ini. Oh, sama. Ini dari sini ke sini. Nah, itu. Nah, ternyata ketahuan kalau teman saya itu dia tidak mengalami ini. Sehingga dia tidak tahu proses itu. Ternyata setelah semakin dalam dipelajari, dia dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Nah, itu bedanya. Tapi keilmuannya karena sama-sama menerima al-hikmah, sama ilmu. Nah, ini mencari guru. Mencari guru, jangan khawatir. Nanti Allah sendiri yang menunjukkan. Kalau dari atas ke bawah. Tapi kalau dari bawah ke atas, kita akan berusaha oleh Allah itu seolah-olah diuji. Untuk mengalami, untuk merasakan susahnya mencari guru. Banyak kan itu di YouTube atau di yang mengatakan cari guru yang mana itu susah banget. Nah, berarti dari Arif bilang, jalur dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah, dia tidak akan kesulitan. Sebentar saja asal dia mau dapat yang sesuai dengan apa yang dia terima. Kemudian setelah dia belajar dengan guru ini, mencari penjelasan, dia akan mengalami perjalanan eh, godaan dan cobaan sesuai dengan keilmuan. Yang kemarin kita sudah jelaskan,
Di dalam ilmu syariat cobanya ini. Di dalam ilmu tarekat cobanya ini, godaannya. Di dalam ilmu hakikat cobanya ini, godaannya. Di dalam ilmu marifat cobanya, godaannya. Sama, Pak. Isinya sama. Jadi dari bawah ke atas, godaan dan cobaannya sesuai dengan keilmuan dan keyakinannya. Itu sama dengan perjalanan yang dari atas ke bawah. Bedanya cuma yang dari atas ke bawah lebih parah, lebih sakit, lebih berat. Seperti itu. Sampai-sampai beratnya, itu kita sampai tidak percaya lagi adanya Tuhan. Nah itu, saking beratnya. Dan apapun yang kita temukan, itu selalu bertentangan dengan apa yang ada di Al-Quran dan hadis. Ini yang paling berat. Jadi kita akan menemukan nantinya dalil-dalil di dalam Al-Quran dan hadis yang tidak sesuai dengan keadaan di alam ini. Saya ambil contoh misalnya. Saya lupa dalil. Mau ingat itu susah. Padahal ini penting. Di dalam Al-Quran ada dalil yang menceritakan tentang Allah bertanya, tahukah kamu unta itu tercipta dari apa? Itu dalam Al-Quran pertanyaan. Tapi justru jawabannya ada di hadis. Jawabannya. Apa jawabannya? Rasul berkata, tahukah kamu unta itu tercipta dari apa? Sahabat bertanya, yang tahu ya Rasul aja sama Allah. Rasul menjawab, unta itu diciptakan dari setan. Ayo, masuk akal enggak kira-kira? Baru dengar lagi nih, kok diam semua. Baru dengar, baru tahu, iya, ya kan, baru tahu kan. Nah, gara-gara ayat ini, dalil ini, Islam diolok-olok di internet sama pendebat dari Kristen. Sejak kapan dia bilang onta itu diciptakan dari setan? Nah, logikanya lagi, yang namanya dari setan itu pasti buruk, pasti jelek. Bahkan Quraisy Shihab mengatakan virus corona itu setan karena dia bersifat keburukan, merusak, ya, menghancurkan, membuat penderitaan. Segala macam yang membuat kerusakan, penderitaan, kesusahan itu setan. Nah, itu menurut konsepnya Quraisy Shihab dalam sebuah ceramah. Nah, begitu juga dengan onta. Onta tercipta dari setan. Harusnya daging onta haram karena dari setan kan. Tapi nyatanya halal. Tak kencing-kencingnya halal. Sudah bingung apa belum? Nah, ini baru tahu kan? Nah, nanti bapak-bapak, ibu-ibu kalau menjalani perjalanan spiritual sesuai dengan keilmuan dan keyakinan bapak dalam ilmu syariat, tarekat, hakikat, marifat, ketemu yang aneh-aneh kayak begini, yang tidak bisa dibantah. Memang begitu loh dalil. Nah, coba. Pusing kan? Coba. Cari teori dimanapun yang menjelaskan tentang adanya pembuktian dan kebenaran bahwa unta dicipta dari setan. Ayo. Coba nanti di Google cari unta tercipta dari setan. Pasti ada nanti ketemu hadisnya. Nah itu. Saya pun dulu ketemu seperti itu. Yang aneh-aneh pokoknya. Nah kemudian nanti Bapak juga akan ketemu. Ini saya tulis di kitab Teberubut edisi 2. Eh, Bapak mengalami satu peristiwa yang bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran berkata begini, tapi Bapak ngalaminya begitu gitu loh. Berbeda. Jadi tidak ada jawaban. Nah itu yang membuat Bapak nanti pusing juga. Ada saya kasih contoh di kitab Berebut, tapi saya lupa contohnya. Jadi Bapak akan mengalami peristiwa yang tidak ada jawaban, sulit sekali. Kemudian Bapak nanti juga akan merasa diolok-olok oleh Al-Quran itu. Ternyata Al-Quran ini ngolok-ngolok aja. Contoh misalnya begini. Kalau tidak salah Al-Baqarah 115. Bahwasanya kita akan mengalami cobaan. Jadi istrimu, anakmu, hartamu itu menjadi godaan dan cobaan bagi kita. Kemudian kematian apa segala macam kehilangan orang kita cinta itu godaan dan cobaan bagi kita. Ya. Nah, lalu Allah memerintah kita untuk memohon pertolongan kepada Allah. Tapi Allah sendiri mengatakan sesungguhnya pertolonganku itu dekat. Cuman ngomong dekat, tapi dia tidak nolong. Nah, itu baru tahu kan? Iya. Allah tidak menolong, tapi dia berkata,
pertolongan Allah itu dekat. Dekat doang tapi tidak nolong. Nah, ini biasanya nanti akan terjadi kepada orang-orang yang mengalami kehancuran ekonomi. Kemudian yang ditinggalkan oleh saudara, keluarga, anak, istri, suami yang meninggal, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan terasa dalil bahwa Allah itu dekat pertolongannya, tapi tidak menolong. Tetap aja kita merasakan kehancuran. Kemudian doa kita tidak dikabulkan. Jadi Bapak berdoa seperti apapun, dengan cara apapun, tidak terkabulkan. Nah itu, contoh misalnya orang-orang garib, orang-orang yang terjerat oleh hutang. Itu mereka itu, kalau dikatakan harus jungkir balik berdoanya, dia jungkir balik Pak, garib itu. Tapi apapun yang dia lakukan tidak akan pernah terkabul. Tetap saja dia menjadi garib. Orang yang terlilit hutang. Nah itu aneh juga. Kenapa seperti itu? Nah, eh, ini tahapan-tahapan nanti yang Bapak lakukan. Semakin Bapak menyatakan saya mampu mengatasinya, saya bisa bebas dari ini semua, maka semakin berat yang Bapak alami. Semakin banyak yang Bapak alami. Tapi kalau Bapak ikhlas berserah diri terserah Allah saja lah sudah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun lah. Oh, nah, itu baru bisa terlepas dari itu semua. Tanpa Bapak mengakui itu, tidak akan bisa, Pak. Akan terus datang lagi ngantri godaan dan cobaan itu. Sudah ada yang pernah merasakan?